punya terobosan apa, Yes. punya inovasi apa. Spill dong Pak Menteri. Pak Menteri bilang bahwa isu kita kemudian adalah teman-teman kita ini under skill. Yes, bahasanya begini, under skill terhadap requirement. Jadi kalau bahasa umumnya bukan under skill, mismatch sebenarnya. Jadi mereka punya skill, tapi belum match dengan kebutuhan industri. Pak Menteri. Apa kabar Mbak Eli? Kabar baik. Kabar Terima baik. kasih Pak Menteri diizinkan berkunjung Dengan ke senang ruangan Pak hati. Menteri. Terima kasih Garuda TV diizinkan seperti ini. Sama-sama. Pak Menteri, ini sebetulnya banyak banget yang ingin saya tanyakan kepada seorang Menteri Tenaga Kerja Siap. Republik Indonesia. Pak Menteri, terutama ini kan saya tuh mengenal ketika Pak Menteri dilantik. Tidak kenal kali ya? Gak langsung ada guru besar ITB gitu ya. Terus langsung jadi Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Sudah salah satu menteri yang viral juga kan. Karena banyak problem yang harus Banyak ditangani. problem. Waktu Oke. itu yang mungkin yang awal-awal Pak Menteri cukup ramai kan ya. Beberapa kasus-kasus misalnya pemutusan hubungan kerja. Ya. Nah terus saya langsung kepoin tuh. Menteri kita siapa nih ya, Shirley gitu ya. Guru besar Institut Teknologi Bandung loh. Siap. Terus langsung saya bilang, gimana ya seorang guru besar, orang terhormat, dimuliakan di kampusnya, punya kedudukan tertinggi lah kalau di perguruan tinggi kan ya, di kampus seorang guru besar terhormat loh. Terus tiba-tiba dipercaya oleh Presiden Prabowo menjadi menteri gitu ya. Langsung saya penasaran, enakan jadi guru besar atau jadi menteri? Karena tiba-tiba begitu dilantik langsung banyak problem yang harus diatasi. Banyak hal yang harus diatasi. Nanti saya ngobrol sama Pak Menteri ya. Oke, kalau kita mau ngobrol kita bisa di dalam ya, Mbak Ya, Eli ya. siap. Oke. Kita ke dalam, siap. Profesor Yasirli, guru besar Institut Teknologi Bandung. Kita tahu guru besar itu di sebuah perguruan tinggi profesi yang sangat terhormat, dimuliakan, ya kan? Guru besar, sosok tertinggi di sebuah perguruan tinggi. Ya. Ya intinya kami semua disegani oleh mahasiswa, ditakuti juga kan? Enggak lah, disegani saja. Disegani ya, dan dimuliakan. Terus kita tahu Prof. Yasirli, guru besar ITB ini dipercaya Presiden Prabowo menjadi Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Pak Menteri, pertanyaan-pertanyaan yang ingin saya sampaikan adalah, enakan mana jadi guru besar ITB atau jadi menteri? Kalau ditanya enakan mana, lebih enak jadi guru besar. Gitu ya, yang tadi Kalau saya lebih sampaikan enak, ya. Kalau Karena ditanya lebih enak. Tapi kan permasalahan hidup kan kita bukan memilih yang lebih enak ya. Tapi kira-kira kita bisa memberikan kemanfaatan di mana yang lebih besar. Ya tentu sebagai menteri kita punya tantangan bagaimana kita memberikan kontribusi levelnya nasional, tantangan untuk kita ya, menerapkan apa yang selama ini kita tahu dengan memberikan kemanfaatan yang lebih luas untuk bangsa Indonesia. Tantangan atau pengabdian? Dua-duanya. Dua-duanya. Ya. Dan udah mau 4 bulan lebih Ya, jadi menteri, seru, sangat seru. menikmati, Harus menikmati. kehabisan waktu, Tentu. kehilangan waktu. Kehilangan waktu, benar. Tapi itu semua Pak Menteri Untuk pengabdian. pengabdian. Yes. Dikomplain nggak sama keluarga? Secara eksplisit tidak ya, tapi kita tahu gitu ya. Ada hal-hal yang kemudian berbeda ya ketika sudah menjadi menteri dan sebelumnya. Tapi alhamdulillah sampai sekarang mereka bisa menerima itu. 24 jam saat jadi menteri itu 24 jam betul-betul jadi menteri atau ada sempetnya waktu yang lain selain jadi menteri untuk keluarga sempat dibagi waktu kah?
Iya, kalau untuk keluarga harus ada. Harus ada. Yang saya kehilangan waktu itu sekarang adalah belajar sesuatu yang baru. Ya, jadi ketika kita jadi dosen di kampus, memang kita harus banyak membaca ya. Baca terkait tentang penelitian terakhir seperti apa, hasil studi orang seperti apa. Dan memang saya merasakan waktunya sulit ya. Kecuali nanti selama perjalanan itu masih bisa lihat-lihat buku gitu ya. Tapi selama perjalanan juga banyaknya istirahat. Ya. Nah, jadi kan tadi kan Pak Menteri bilang ya, jadi dosen ngajar di kampus selalu belajar hal baru. Iya. Artinya menjadi menteri juga belajar hal baru kan Pak Menteri? Ya, lebih kepada jadi artinya kan belajar yang baru itu ada dua tuh Mbak Eli. Ya. Kita belajar dari literatur. Itu adalah hasil dari kajian orang, hasil dari tulisan orang, atau kita belajar dari experience ya. Nah, jadi saya mungkin sekarang lebih banyak belajarnya dari experience. Dari pengalaman ya. Dua-duanya penting. Langsung terjun. Oh, ternyata seperti ini ya, dan seterusnya. Makanya saya juga berharap suatu saat nanti ya experience ini harus saya tuliskan menjadi sebuah ya, tulisan, sehingga kemudian itu juga jadi pelajaran buat yang lain lah. Gitu. Pak Menteri kan kita tahu guru besar di Teknik Industri Ya. ITB, lalu menjadi Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Artinya bidangnya nggak terlalu jauh. Tidak terlalu jauh. Berarti ini menerapkan ilmu yang Pak Menteri di kampus selama ini selalu berikan kepada mahasiswa, dan di sini Pak Menteri terapkan. Ya. Jadi di kampus saya bidangnya sebenarnya teknik industri. Teknik industri itu kan kita bicara tentang meningkatkan produktivitas industri. Kemudian lebih spesifik saya di bidang ergonomi dan human factors. Ya, melihat manusia, melihat kelompok manusia, bagaimana kita bisa memberikan solusi terbaik berdasarkan people centric. Ya, keduanya itu relevan. Gitu ya. Lalu kita langsung penasaran nih, Pak Menteri kita yang baru ini sudah, kita kan biasa Pak Menteri nih, masyarakat kan demanding, udah langsung mau tahu gitu. Menteri sekarang punya terobosan apa, punya inovasi apa? Spill dong Pak Menteri. Ya, jadi kalau tanya inovasi banyak, gitu ya, banyak. Karena saya selalu punya prinsip there is always a better way. Ya, jadi selalu ada dan harus ada cara yang lebih baik. Jadi kita tidak boleh puas dengan apapun yang ada saat ini. Wow, itu jadi yang pertama kita punya problem terkait tentang mismatch skill, ya skill mismatch. Jadi lulusan institusi pendidikan dan tuntutan kebutuhan industri itu somehow ya kita perlu sambungkan lebih smooth alignment. Jadi cukup banyak gitu ya aspirasi dari industri bahwa lulusan yang ada saat ini itu belum memadai buat langsung bekerja, sehingga kita perlu school to work transition program. Ini kami siapkan yang pertama. Nah, di sini sejalan dengan kita harus melakukan revitalisasi terhadap balai-balai latihan kerja yang dimiliki oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Ada 300 ya se-Indonesia. Kemudian yang kedua, kita punya PR terkait tentang regulasi. Ya, jadi ada putusan MK, ya, mungkin juga Mbak Eli juga tahu ya, yang membatalkan sekian pasal dari Undang-Undang Ciptaker, dan itu menuntut kita untuk keluar dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Ini memang sedang menjadi inisiatif DPR, gitu ya. Tapi kami dari kementerian kita juga harus bisa support, ya. Nanti dalam proses-proses penyusunan dan seterusnya, ya tentu juga kementerian harus berperan, ya dengan meaningful participation, menangkap aspirasi dari pengusaha, dari serikat pekerja dan seterusnya. Yang ketiga, kita punya PR terkait tentang law enforcement, penegakan hukum terkait tentang norma ketenagakerjaan dan norma K3. Ini angka kecelakaan kerja kita masih tinggi, Mbak Eli. Nah, kasus-kasus pelaporan terkait dengan norma K3 yang di PHK, tidak dibayar pesangonnya, upahnya, kemudian juga ada mungkin diskriminasi tempat kerja, ya, kemudian ya macam lah, gitu ya. Yang itu semua juga PR kita, yang kami lihat ya kita harus lebih kuat lagi terkait tentang penegakan hukum. Kemudian kita juga harus membangun Labor Market Information System, yaitu sebuah platform
Sehingga yang mencari kerja itu nggak usah dia harus bertemu dengan calo dan seterusnya. Jadi itu sudah ada sistem di Kementerian Ketenagakerjaan. Dia bisa melihat, oke, peluang kerja itu sekarang ada di mana, saya bisa apply ke perusahaan itu apa tidak, dan seterusnya. Itu minimal 4, dan kalau boleh saya tambah satu lagi, itu membangun hubungan industrial. Hubungan industrial. Jadi kita punya PR besar, bagaimana teman-teman pekerja dan pengusaha, ini mereka memiliki visi yang sama, gitu ya, untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus juga meningkatkan daya saing industri. Nah, masih banyak PR kita itu serikat pekerja berjuang gitu ya, dan kemudian pengusaha di situ, dan kemudian ya selalu seolah-olah terjadi zero sum game ya. Kalau tidak di sini yang menang, sini kalah. Kalau nggak di sini yang menang, sini kalah. Minimal 5. Kalau mau saya tambah bisa banyak nih. Cukup ya, 5 aja dulu. Saya aja udah, Pak Menteri udah banyak sekali nih pekerjaan Menteri kita yang baru ini ya, Pak Menteri ya. Tapi saya udah bisa langsung merumuskan banyak sekali masalah yang harus diselesaikan ya. Dan sudah ketemu solusinya ya, udah bisa menemukan solusinya. Tinggal kita harus menyusun tahapannya seperti apa. Iya, gitu ya. iya. Ya kan nggak mungkin harus 1 tahun ini selesai semua gitu ya. Iya. Ya, tahapan mana yang prioritas, mana yang high impact, ya, itu yang kita dahulukan. Pak Menteri, lagi-lagi nih ya, Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Kalau kita nih, para tenaga kerja, ini saya kan karyawan juga. Pak Menteri itu bapaknya kita lah, Bapak Tenaga Kerja Indonesia kan. Bapak yang dianggap melindungi kita semua. Melindungi dalam artian menjaga hak, ya kan, hak-hak kami sebagai tenaga kerja. Nah, Pak Menteri, tapi kan tadi Pak Menteri udah bilang banyak sekali persoalan tenaga kerja. Tapi lalu kemudian pengusaha bilang, wah kalau Menteri diklaim sebagai bapaknya tenaga kerja, kami siapa yang mengurusi gitu ya. Jadi Pak Menteri ini harus di tengah-tengah ya? Kita harus di tengah. Makanya tadi semangatnya kan tadi adalah meningkatkan kesejahteraan pekerja dengan tetap mempertahankan daya saing industri. Jadi kita punya forum ya, LKS Tripartite Nasional ya, lembaga kerjasama tripartit ya. Di situ ada pengusaha, ya, ada perwakilan dari Kadin, Apindo, ada perwakilan dari sekian banyak serikat pekerja, ada kami dari pemerintah. Jadi kita rapat rutin minimal sekali sebulan, gitu ya. Disitulah ya semua isu, semua pembahasan kita kaji, kita duduk bersama, ya. Dan itu saya berharap tadi bukan zero sum game ya, gitu ya. Dan juga saya bukan mencari titik tengah, tapi saya berharap nanti kalau bahasa canggihnya itu positive sum game. Positive sum game. Jadi mencari titik temu bukan trade off, tapi titik temu win-win buat semua. Gitu ya. Dan ini memang tidak mudah. Itu tadi langsung mau nanya Pak Menteri, win-win ini nggak pernah. Sampai sekarang kita belum bisa. Sangat subjektif banget kayaknya. Iya. Sulit kan? Sulit kan? Tidak mudah. Tidak mudah. Jadi begini, kalau saya melihatnya gini. Selama ini kita tidak bertemu karena selalu pertarungannya cuma satu topik. Jadi selalu bicara upah. Ya kalau upah titik temunya ya susah gitu ya. Harusnya upah, kemudian ya jangan hanya bicara upah, kita bicara produktivitas. Gitu ya, kita bicara daya saing, ada struktur skala upah gitu ya. Sehingga memang dua-duanya itu mendapatkan solusi gitu. Oke, kalau sekarang ada kenaikan upah yang cukup besar, tapi ada garansi juga sesudah ini ada peningkatan produktivitas yang lebih baik. Atau kenaikan upah itu juga berbasis kepada output dari kerja dan seterusnya. Yang itu harus kita cari solusinya. Iya. Nah lalu juga jadi yang juga sekarang ini kan semacam ini ya anggapan buat bagi para pengusaha ya. Ketika misalnya perusahaan mereka ada serikat pekerjanya, itu tuh kenapa ya Pak Menteri dianggap dalam tanda kutip cenderung negatif ya? Satu mungkin dianggap aktivis lah, beranilah melawan, ya kan? Sehingga biasanya itu ya dalam tadi ya antara ditakuti dan dibenci atau tidak disukai gitu. Dan akhirnya juga berimplikasi kepada misalnya
prestasi karyawan yang bersangkutan jadi dianggap penilaiannya jadi kurang gitu kan karena lu berani bicara, berani melawan dan lain-lain. Gitu sih Pak Menteri. Itu gimana Pak Menteri? Harusnya tidak ya. Jadi banyak juga perusahaan yang menjadikan serikat pekerja itu sebagai mitra. Oke, ada. Harusnya seperti itu. Jadi misalnya gini, sebuah perusahaan itu dia memiliki suatu rencana transformasi, ya. Nah, harusnya menjadi bagian strategi bagi perusahaan itu dia bicara dulu dengan serikat pekerja. Jadikan mitra. Ya, saya ingin program ini bagaimana kira-kira bisa sukses. Bisa nggak kalian menjadi fasilitator? Kami ada punya inisiatif seperti ini. Jadi harusnya dijadikan mitra. Nah, otomatis juga ketika itu dekat tadi, maka kemudian manajemen juga akan bertanya, apalagi sih keluhan dari akar rumput yang bekerja? Oh, mereka aspirasinya begini Pak, itu kan bisa. Ya. Jadi harusnya jangan dijadikan sebagai ancaman, tapi haruslah dijadikan itu sebagai mitra. Dan di beberapa perusahaan yang memang peran kemitraan itu berjalan, Mbak Eli, itu sangat kondusif dan membantu manajemen. Jadi membantu manajemen, membantu pekerja. Dan memang secara regulasi mereka punya hak untuk berserikat, mereka punya hak untuk berkumpul, memberikan pendapat, masukan kepada manajemen. Ya. Tapi kalau Pak Menteri nih, karena udah berapa bulan jadi Menteri, Pak Menteri bisa menyimpulkan tidak bahwa tadi enggak juga kok banyak juga perusahaan dan serikat itu kemitraan mereka berjalan dengan baik dibanding problem. Yes. Banyak yang problem atau justru lebih banyak yang berhasil? Selama ini kalau saya lihat lebih banyak yang berjalan cukup baik ya. Jadi ada memang kasus-kasus yang union busting yang disebut Mbak Eli tadi, yaitu pemerintah harus hadir. Ya, jadi kita menjadi mediasi, gitu ya. Kemudian disitulah kita harus melakukan advokasi. Ya, harusnya nggak begini dong. Gitu ya. Contoh baik, contoh suksesnya itu begini. Ya. Jadi harus berangkat dari satu pemahaman yang sama. Langsung turun kan jumlah perusahaan kita itu ratusan ribu Mbak Eli. Tenaganya 1.400. 1.400. Diketok satu-satu perusahaannya nanti ketemunya security begitu ya. Lalu Pak Menteri ini juga menarik ya. Kalau menurut kami nih kalangan pekerja dan ya wartawan gitu memantau bagaimana kemudian negara atau pemerintah kan selalu menentukan besaran upah minimum provinsi gitu ya, atau upah minimum yang sudah ditetapkan. Atau misalnya kemarin Presiden sempat mengumumkan bahwa ada kenaikan 6,5% gitu ya. Tapi Pak Menteri pada kenyataannya kita tahu juga banyak kejadian di masyarakat atau di dalam hubungan industrial ini di mana UMP tersebut jarang atau juga banyak beberapa kasus itu tidak dipatuhi oleh perusahaan atau tidak diikuti. Apakah ini juga menjadi tugas seorang menteri kan? Harus ya. Okay. Jadi begini, ketika ada sebuah norma, apalagi itu terkait tentang upah gitu ya, upah itu kan regulasi. Ya, jadi ada peraturannya dan itu harus dijalankan. Nah, ketika itu tidak dijalankan, maka pekerja berhak gitu ya, menuntut gitu ya, dan kemudian melaporkan. Nah, disinilah kami dari Kementerian Ketenagakerjaan kita punya pengawas ketenagakerjaan. Ya, bukan langsung menterinya turun Mbak Eli ya. Tinggal laporkan ya. Ya, jadi kita itu ada 1.400 sekian tersebar seluruh Indonesia pengawas ketenagakerjaan. Pengawas ketenagakerjaan inilah yang akan turun gitu ya. Untuk kemudian melakukan verifikasi. Ya. Benar nggak seperti itu? Ya, kalau iya mereka keluar dengan nota pemeriksaan 1. Ya, itu menunjukkan bahwa benar kasusnya, perusahaan harus memperbaiki. Nah, dalam waktu 30 hari maksimum, kalau tidak terjadi perbaikan juga muncul nota pemeriksaan kedua. Kalau enggak juga, maka kemudian masuk kepada pengadilan. Nah, di situ jadi prosesnya itu sudah baku gitu ya. Sebelum ada pengawas ketenagakerjaan, kita punya mediator juga sebenarnya. Jadi bisa juga lewat mediator dulu. Mediator nanti yang akan mencoba mencari titik temu. Kalau tidak, ya jatuhnya nanti ke pengawas ketenagakerjaan. Artinya Pak Menteri, pengawas ini bekerja berdasarkan aduan atau mereka juga ngecek satu persatu
memang standar gaji sesuai UMP itu sudah ditetapkan oleh tiap-tiap perusahaan. Basisnya harusnya bisa dua-duanya, tapi kan Dua arah lah ya, dua bisa arah. ada aduan, Ya. bisa juga memeriksa, mengawasi. Ya, sekarang itu kita punya norma 100 yang ini baru inisiatif baru. Jadi Nah, norma ini 100 inovasi ini Menteri kita nih. sebuah Norma 100. ya, jadi panduan Hmm. self assessment bagi perusahaan untuk mereka sudah sejauh mana mereka comply dengan norma-norma Checklist gitu ya. Oke. Nah, dan kita sekarang sosialisasikan. Nah, dari situ menjadi catatan, ya kan kalau mau langsung turun kan jumlah perusahaan kita itu ratusan ribu, Mbak Eli. Tenaganya 1.400. 1.400. Diketok satu-satu perusahaannya nanti ketemunya security, begitu ya. Nah, jadi kita inisiatif dengan self assessment norma 100 namanya, ini sedang kita kampanyekan. Nah, dari situ nanti kita bisa pilih, ya mana yang kemudian masih banyak merahnya, kemudian ya tidak harus sifatnya kita itu adalah enforcement, bisa juga kita melakukan coaching dan seterusnya. Pak Menteri, saya jadi ingin tahu, pernah adakah sanksi terberat gitu dan bagi perusahaan yang betul-betul ternyata memang sudah terbukti tidak menjalankan peraturan bahwa harus UMP sesuai UMP yang ditetapkan, lalu pernah mendapatkan sanksi tertinggi tersebut, Pak Menteri? Ya, yang memberikan sanksi nanti tentu bukan kami. Oke. Jadi kita keluar dengan rekomendasi, Mbak. Rekomendasi kepada ya kalau perusahaan itu kan izin usaha dan macam-macam ke Pemda. Oke. Nah, jadi kita di situ. Oh, jadi bisa sampai izinnya Tutup, dicabut. cabut. Itu rekomendasi Oke, kita. tidak bisa beroperasi. Atau kemudian ada bagian dari bisnisnya yang kemudian ditutup. Baik. Dan seterusnya. Jadi sanksi-sanksi itu sebetulnya harusnya membuat perusahaan-perusahaan harusnya taat ya Pak Menteri untuk memenuhi kewajiban upah kepada karyawan-karyawannya. Ya, Ya, itulah Pak Menteri. peran dari law enforcement. Sesudah tadi fungsi mediasi itu dilakukan secara optimal. Law enforcement kan di ujung ya. Iya. Sesudah sosialisasi kita lakukan, sesudah kita ingin hubungan industri yang kondusif itu kita ya advokasi semua. Kalau tidak bisa juga ya terakhir law enforcement. Iya, karena begini Pak Menteri, pada kenyataannya gitu ya di lapangan, kami juga mendapatkan data nih misalnya ada tadi ya mungkin kalau tadi Pak Menteri bilang sektor formal. Iya. Yang Pak Menteri bisa awasi, bisa bantu pemerintah bisa mengawasi. Yang jadi masalah kemudian di sektor informal ya. Pak Menteri. By data nih, kita data BPS 2024, 57,95% tenaga kerja di Indonesia itu di sektor informal. Nah, Pak Menteri juga membantu mereka kan di sektor informal? Jadi gini Mbak Eli, kalau sektor informal itu, ini kasus tidak hanya Indonesia. Ini permasalahan yang dihadapi oleh hampir semua negara. Ya. India juga lebih besar dari itu. Lebih besar dari angka ini ya? Ya, lebih besar. Negara-negara lain juga lebih besar. Jadi memang ini menjadi tantangan. Ya, ini kita bahas. Jadi kita punya forum internasional bagaimana menyikapi ini. Point of view, pemerintah harus hadir memberikan jaminan sosial. Tapi tentu ada catatan ya, tidak bisa disamakan dengan sektor formal kan. Yang informal ini kan tipikalnya apa? Kadang-kadang gajinya itu tidak fix ya, naik turun. Dia tidak ada kontrak kerja juga dengan secara formal dengan sebuah perusahaan. Dia punya flexible time waktu. Nah, ini yang menjadi PR. Kami melihat untuk sektor-sektor informal yang memang itu berisiko tinggi misalnya, gitu ya, jaminan sosial yang harus ada terkait tentang misalnya jaminan kecelakaan kerja. Gitu. Nah, ini yang kita PR juga ini, ya, dan kita sudah sampaikan beberapa bulan yang lalu ketika kita rapat dengan BPJS Ketenagakerjaan. Karena itu nanti BPJS Ketenagakerjaan lah yang harus keluar dengan sebuah strategi bagaimana mereka bisa meningkatkan jumlah membership-nya gitu ya, dan itu masih kecil. Jadi pekerja formal itu masih belasan persen, Mbak, yang ikut program BPJS Ketenagakerjaan, padahal BPJS Ketenagakerjaan itu dibuat pemerintah sebagai jaminan sosial buat pekerja sebenarnya. Benefitnya baik sekali buat mereka. Artinya Pak Menteri, teman-teman kita di sektor informal ini juga punya hak ya untuk dibantu dan diurusi oleh negara kan? Yes, exactly.
Nah, Pak Menteri, kalau melihat by data tadi ya, lalu kemudian misalnya di sektor informal ini, kita mendapatkan data juga bahwa para Gen Z nih Pak Menteri. Kami punya data 56% Gen Z itu penghasilannya di bawah 2,5 juta. Ya. Secara rata-rata ya. Oke. Nah, Pak Menteri, dengan kondisi Gen Z kita, mereka ini kan generasi saat inilah ya, yang memang cukup besar gitu. Sementara penghasilan mereka rendah. Dan kita tahu juga dengan gaya hidup sekarang gitu ya, membuat teman-teman jadinya ya artinya tingkat kesejahteraan mereka, bahwa untuk meningkatkan taraf hidup mereka menjadi lebih baik, itu jadi lambat atau malah mungkin stuck atau mungkin ya dalam lingkaran yang sama gitu Pak Menteri. Ngutang kartu kredit, ngutang pay letter gitu kan ya, dan lain-lain. Sekarang pay letter gampang Pak Menteri. Gampang ya? Gampang banget. Nggak punya duit langsung pay letter, tapi bunganya. Nah ini tadi Pak Menteri, dengan gaji yang kecil gitu ya, dia nggak bisa menyelesaikan persoalan mereka. Ini masalah kita Pak Menteri. Siap. Jadi gini Mbak Eli, artinya kalau potretnya 2,5 juta, sedangkan kita kan punya data UMP berapa ya? Iya. Artinya kita bisa pastikan sebagian besar memang bekerja di sektor informal. Untuk Gen Z harusnya pekerjaan informal itu harus ditreat sebagai temporary, bukan sebagai ya long term ya work, temporary saja. Ya bolehlah sambil dia kemudian mencari pekerjaan yang lebih baik, gitu ya. Dia bekerja dulu sambil melamar kemana-mana. Ya, dia bisa bekerja pada platform online sebagai kurir, sebagai apa, atau freelance. Ya, IT dan seterusnya, tapi tetap kita harus melihat itu adalah sebagai temporary. Jadi PR besarnya itu adalah ya menyiapkan mereka untuk tetap bekerja, bahasa kami itu adalah better jobs. Ya, karena kalau kita ingin menjadi negara maju, 2,5 juta itu nggak bisa. Ya, jadi harus lebih tinggi. Yang pertama, ke depannya itu sebenarnya dengan program Pak Prabowo sekarang itu clear. Hilirisasi ada 25 mega project tiap tahun. Kemudian smart farming gitu ya. Jadi kawasan-kawasan industri ya, beberapa hari yang lalu Pak Presiden meresmikan Industripolis, Industropolis Kerawang gitu ya. Nah, itu akan banyak gitu ya. Jadi di satu sisi kita melihat ke depan ini kita optimis. Ya, jadi kami silaturahmi kepada Kementerian Investasi BKPM. Investasi masuk di Indonesia, kita butuh 3 jutaan tenaga kerja tiap tahun misalnya. Nah, jadi demand itu ada ya. Kemudian mereka sekarang berada pada fase bekerja di sektor informal. Sekarang pertanyaannya, dia siap nggak untuk ke sana? Nah, bisa jadi belum, karena institusi pendidikan belum menyiapkan mereka untuk bekerja. Ya, apalagi tadi yang saya sampaikan, hilirisasi, smart farming itu adalah pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan kompetensi yang spesifik gitu. Nah, sehingga balik lagi kami di Kementerian Ketenagakerjaan memang kita sadar PR kita yang pertama itu adalah preparing our future workforce. Ya. Jadi kita menyiapkan tenaga kerja yang siap untuk bekerja ya di masa depan. Gitu. Ya, Gen Z ya harus siap gitu ya, dan harus mau. Gitu. Jangan puas dengan ya kan sekarang udah terima gaji, enggak ya, itu hanya temporary. Tetap mereka harus ya melihat bahwa mereka harus mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dengan penghasilan yang lebih baik. Ya, menjadi isu. Ya, tadi Pak Menteri menarik sekali ya, banyak kesempatan. Termasuk juga artinya Pak Menteri dengan kita menuju hilirisasi. Sementara misalnya makan bergizi gratis yang memang akan menyuplai 81 juta lebih masyarakat Indonesia. Artinya banyak peluang-peluang kerja, bahkan peluang bisnis, entrepreneurship yang bisa dilakukan oleh para Gen Z kita ya Pak Menteri? Nah Pak Menteri, dengan tadi Pak Menteri bilang bahwa isu kita kemudian adalah teman-teman kita ini under skill. Itu secara umum ya. Secara umum. Bahasanya begini, under skill terhadap requirement. Jadi kalau bahasa umumnya bukan under skill, mismatch sebenarnya. Lebih positif ya. Jadi saya tidak menggunakan pas aja ya, gitu ya. Nggak pas. Jadi mereka punya skill, tentu kalau lulusan institusi pendidikan pasti punya skill. Tapi belum match dengan kebutuhan industri. Industri ini kebutuhannya Mbak Eli memang cepat
Ya, Nggak sempat untuk ngajarin maksudnya Pak Menteri? perguruan tingginya mungkin terlalu terlalu lambat untuk Berarti nggak merespon ketemu dengan dong cepat. Pak Menteri ya? Kebutuhan, demand, sama supply ini nggak ketemu? Itu yang kita sebut dengan mismatch. Mismatch tadi ya. Contoh Bahasa misalnya. Indonesia, bahasa Inggris. Ya, mismatch itu tidak ketemu. Contoh misalnya sekarang, perkembangan AI. Ini kan masif. Orang bicara terkait tentang AI, big data, fintech. Kampus, saya kan dari kampus. Iya. Kampus, ya kami baru membuat program, ini baru membuat program studi ini. Gitu ya. Mahasiswanya baru direkrut tahun depan. Lulusnya kapan? 5 tahun lagi. Sementara kebutuhan, berarti sebetulnya Pak Menteri, demand-nya tinggi ya? Demand ada. Harusnya teman-teman Gen Z ini harusnya punya harapan besar ya? Tapi good news-nya adalah ternyata tidak semuanya itu harus lewat institusi pendidikan formal. Nah, ini challenge. Ya, bersedia nggak teman-teman adik-adik Gen Z? Ya, ada banyak modul-modul pembelajaran mandiri itu tersedia. Ya, belajar AI itu baik berbayar dan gratis juga ada banyak ya. Gratis banyak, gitu ya. Ya, itu bisa anak-anak sekarang dan sebenarnya Gen Z bisa. Ya, kehebatan Gen Z dibandingkan dengan mereka kan digital savvy ya. Digital savvy. Mereka suka eksperimental. Sebenarnya mereka cepat belajar. Yes. Indonesia ini besar, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bandingkan Indonesia dengan Singapura, ya nggak bisa lah. Jadi sebenarnya Pak Menteri optimis, teman-teman Gen Z ini atau generasi kita ini dengan peluang yang tadi banyak sekali potensinya, sebetulnya mismatch aja ya. Jadi peran pemerintah, yang pertama menunjukkan show the way, ya. Jadi kita kasih tahu nih ke situ loh. Inilah tugas Kementerian Ketenagakerjaan. Makanya kita menyiapkan pilot project, gitu ya. Kalau mau lebih detail kita punya balai. Nah, kami sedang menyiapkan juga channel-channel yang sifatnya pembelajaran online secara gratis, gitu ya. Nah, kami sadar bahwa kita punya balai, kita punya kurikulum juga, ya beda ya. Kalau institusi pendidikan itu kan lebih lama. Kalau di balai-balai kita kan 3 bulan, short course gitu ya. Kita terus harus update, gitu ya. Nah, dan kita akan buka kesempatan buat mereka. Nah, tinggal ya kita berharap ya mereka ya jangan dalam berpikiran ya sudah ijazah saya kan ini, saya nyari pekerjaan ya tentang ini begitu. Padahal IT, teknologi, AI itu ya apapun pekerjaannya akan bisa terpakai sebenarnya. Tapi Pak Menteri mengakui tidak bahwa ya tadi Pak Menteri memang positif menyebutnya mismatch gitu ya terkait skill tadi. Tapi sebetulnya ya harus diakui juga Pak Menteri, kualitas SDM kita memang masih rendah ya dibanding beberapa negara lain. Atau di Asia lah. Saya selalu melihat segala sesuatu positif, Mbak Eli. Indonesia ini besar, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bandingkan Indonesia dengan Singapura, ya nggak bisa lah. Ya kita kan range-nya besar ya. Jadi kalau bandingkan dengan Singapura, bandingkanlah mungkin ya dengan beberapa universitas di Indonesia yang apple to apple dan kita nggak kalah, gitu ya. Saya 6 tahun di Amerika, saya tahu persis begitu ya. Ya kita bisa bersaing. Nah, tapi memang tadi Indonesia besar. Beberapa mungkin ada perguruan tinggi, institusi pendidikan, ya kualitasnya itu mungkin belum bisa bersaing ya karena memang akses internetnya, akses mendapatkan guru yang baiknya, gitu ya. Ya karena memang kita sangat luas. Iya. Tapi saya lalu teringat Pak Menteri melihat bagaimana sekarang ya nggak usah jauh-jauh dunia deh, Asia aja deh, atau Asia Tenggara deh. Saya cukup terkaget gitu melihat perkembangan Vietnam misalnya. Kita tahu dulu Indonesia itu di atas Vietnam loh. Ya kan? Vietnam kita sudah berkembang gitu ya, terus berkembang pesat tapi Vietnam di bawah kita. Sekarang Vietnam udah nyalip Pak Menteri. Nah, ada masalah apa kita dan kenapa mereka bisa lebih baik Pak Menteri? Ya, jadi Vietnam itu memang dalam 10 tahun terakhir mereka menjadikan pelatihan vokasi sebagai strategi. Vokasi. Ya, vokasi tadi. Ya, lagi-lagi lebih ke skill tertentu tadi ya. Nah, jadi dibandingkan kita lulusan vokasi itu termasuk ini sebenarnya. Politeknik, SMK, mereka jauh lebih besar dari kita.
dan itu nyambung dengan industri. Ya, mereka itu sekitar 10%, kita baru 1%-an. Ya. Dan mereka memang membuat sebuah movement besar negara, ya, temanya produktivitas, menyiapkan skill, kompetensi, vokasi, ya, dipimpin langsung oleh ya pimpinan negara mereka, gitu ya. Dan itu termonitor progresnya tiap tahun. Ya, itu suatu pelajaran yang bagus menurut saya, sehingga kita juga ya tidak ada salahnya kok. Pak Presiden juga menyampaikan, ada negara yang lain yang bagus ya kita bisa tiru, tapi mereka 10 tahun, kita bisa bikinnya itu 2 tahun atau 3 tahun. Butuh cepat. Kita butuh cepat. Ya. Artinya kita bisa. Kita bisa. Optimis. Optimis. Senang nih menterinya optimis terus. Lalu Pak Menteri, jadi ingat juga gitu ya, bagaimana kemudian ini kan kembali lagi ke soal demand tadi ya. Ya. Investor kita itu juga sama kan, melirik Vietnam dibanding melirik kita gitu. Karena tadi katanya isunya adalah kualitas SDM kita lebih rendah. Katanya hampir 20% lah ya dibanding Vietnam. Dan juga tapi dari sisi upah gitu lebih murah gitu di Vietnam. Sehingga kemudian investor-investor luar itu banyak memilih investasi di Vietnam dibanding di Indonesia. Ini kan isu juga ya Pak Menteri ya? Iya, sebenarnya kalau saya melihat isunya itu lebih kepada kalau yang yang saya coba pahami itu kepastian kepastian investasi sebenarnya ya, jadi bukan SDM. Jadi kalau kita berbicara mereka akan menjadi operator, blue collar worker, itu sebenarnya tidak ada isu sebenarnya ya. Tapi yang memang menjadi concern investor itu adalah kepastian. Ya, ini regulasinya berubah nggak? Gitu. Tiba-tiba ada MK berubah lagi dan seterusnya, gitu ya. Nah, upah pun sebenarnya saya melihat tidak juga, gitu ya, masih kompetitif. Kompetitif. Gitu. Nah, jangan lupa juga kemarin ada sebuah perusahaan multinasional, ya, mereka rencana mau bikin pabrik di Indonesia, nggak jadi, boleh. Tapi kami akan membuat research center di Indonesia, katanya. Iya. Ya, saya nggak usah sebut nama perusahaan. Tapi menarik. Kenapa research center? Karena kami lihat orang Indonesia yang pas untuk ya mengelola research center. Mereka kreatif, inovatif. Jadi ini kan juga sebuah apresiasi kepada SDM kita, gitu ya. Jadi kita bisa, gitu harusnya. Iya, karena ya oke, menarik tadi kan Pak Menteri sebut bahwa sebetulnya kita kepastian ini yang memang menjadi PR pemerintah nih Pak Menteri. Kami mewakili aspirasi kami, memang undang-undang peraturan bisa dibuat, terus dirubah lagi, dibuat. Kira-kira kepastian ini menjadi juga, artinya negara sudah memahami bahwa kelemahan negara adalah bagaimana kepastian hukum ini memang masih menjadi pekerjaan. Iya, kita punya PR. Artinya kan memang sekarang itu kan bisa di JR kan, bisa digugat dan itu seterusnya. Dia. Ya apa itu satu PR. Demokrasi. Tapi ketika kemudian proses perumusan regulasinya memang bagus kan, harusnya kalaupun digugat kan tetap tidak akan ada masalah begitu ya. Nah, jadi inilah dinamikanya negara demokrasi ya Pak Menteri ya. Dibanding negara yang top down gitu ya, seperti Vietnam ya. Ya kita lihat tadi syaratnya tadi penyusunan regulasinya kan memang harus benar-benar tough ya, sehingga kalaupun ya bukan berarti kemudian setiap orang bisa menggugat terus mengubah, kan tidak juga ya. Tantangan ya Pak Menteri ya, challenging ya. Pak Menteri, lalu kemudian ya kan saya kemarin baca data dari kementerian dari Pak Menteri juga bahwa sebetulnya tadi kan Pak Menteri keunggulan Vietnam vokasi, tapi yang menjadi isu kita itu lulusan SMK itu lebih banyak penganggurannya loh Pak Menteri. Iya. Dibandingkan SMA. Dibandingkan SMA. Ya, datanya ya sekitar total 4 jutaan ya totalnya. 1,8 2,2 ya somehow lah. Karena sebetulnya kan harusnya kalau vokasi mereka siap kerja kan Pak Menteri. Dulu kan kita sempat ada semangat untuk memilih untuk SMK daripada SMA ya. Saya lupa tahun berapa. Iya, saya ingat kebijakan itu. Ada kebijakan itu, mungkin nggak tuntas itu. Jadi SMK-nya kemudian sudah ada, tahun sesudahnya mereka perlu bantuan peralatan dan macam-macam, terus kemudian kebijakannya ganti lagi mungkin ya. Jadi lagi-lagi skill mereka ketika sekolah itu tidak match sama kebutuhan.
Iya, Pak jadi Menteri mau kita bilang, punya PR. kita bisa tetap simpulkan begitu ya? kita punya PR di situ. Dan good news-nya adalah beberapa hari yang lalu kita sudah MOU dengan pendidikan dasar menengah, ya, bagaimana membuat alignment, ya, SMK. Ya, SMK kan juga tidak banyak juga, Mbak, gitu ya. Iya, iya. Ya, jadi alignment SMK dengan balai vokasi kami. Ya. Nggak mungkin kita juga mengharapkan SMK mereka 3 tahun, usianya masih remaja, kemudian mereka bisa menguasai skill apapun, kan nggak bisa juga, gitu ya. Jadi PR kita, balik lagi, selain SMK, kemudian harus terus melakukan berbenah, kemudian kami menyiapkan school to work transition, ya, transisi, ya, apa nih ketika industrinya itu sudah spesifik. Ini harus nyambung nih kita. Jadi jangan sampai kemudian hilang yang di tengah. Industri minta, tapi nggak tersampaikan ke SMK. SMK Iya. tetap meluluskan, tapi kemudian juga tidak nyambung industri. Ya. Dan itu tidak semua. Ini baru saja, ya, kita kedatangan tamu dari pengusaha-pengusaha Jepang yang ada di Indonesia. Ada yang punya SMK dengan tingkat belum lulus aja udah diterima kerja, kata dia. Tuh, Jadi kan? beberapa Iya, udah contoh, di-book ya, udah di-book. jadi beberapa contoh SMK unggulan itu juga ada sebenarnya, Mbak. Iya, iya. Prediksinya 85 juta pekerjaan secara global itu hilang akibat AI pada Secara global 2000. ya. Nah, itu Ya yang alangkah indahnya kalau semua SMK itu menyiapkan anak-anak sumber daya manusia kita, SDM-SDM kita yang sudah siap semuanya. Oke. Sementara ini masih PR di Ya. tingkat sekolah kita ya Pak Menteri. Berarti Ya. memang Pak Menteri harus gandengan nih sama Menteri Pendidikan dasar menengah. Dasar dan Menengah Sudah, ya. kita sudah MOU, kita Iya. sudah align. Jadi kami menyiapkan pasca SMK apa pelatihan yang lebih spesifik, kemudian langsung diserap oleh industri. Gitu ya. Itu. Ya PR Pak Menteri ya. Berarti memang, tapi Pak Menteri kira-kira gini, soal bahwa kemudian isunya adalah kualitas SDM kita, sementara melihat juga pengangguran gitu ya, cukup tinggi juga di sini. Sementara sebetulnya kita sudah menemukan challenge-nya adalah ya mereka memang belum match sama kebutuhan. Yes. Atau juga tadinya tim teman-teman kita ini memang belum bisa catch up lah sama kebutuhan. Ini kan artinya memang Pak Menteri optimis nggak kira-kira kita itu dengan masalah yang sekarang kita hadapi, ya negara butuh berapa tahun sih untuk kita bisa mengejar ketertinggalan seperti misalnya bisa sejajar dengan, nggak usah jauh-jauh deh, Vietnam deh misalnya. Jadi saya melihat begini, ini kan masalah klasik dari dulu ya, diskusi-diskusi. Saya melihat yang belum ada di kita itu adalah rumusan show the way-nya itu, Oke. ya Mbak Eli. Jadi ini harus menjadi prioritas dan kami sadar ya, bahwa anggaplah 2030 itu employment outlook-nya seperti apa. Nah, ini belum. Jadi Ya. saya waktu di kampus pun, ya, saya pernah menjadi ketua jurusan atau ketua departemen, hanya bisa menerka-nerka industri itu kira-kira nanti 10 tahun lagi, 15 tahun lagi seperti ini loh. Karena dari pemerintah juga belum ada semacam roadmap-nya. Nah, jadi kalau itu kita punya, itu kemudian bisa dijadikan referensi oleh institusi pendidikan, menurut saya kita bisa. Gitu ya. Nah, tapi kan memang tidak mudah nih mempredik 15 tahun lagi itu kebutuhan tenaga kerja, ya, profilnya seperti apa sih, gitu ya, yang akan bekerja di sektor hijau berapa dan jenis pekerjaan seperti apa. Tapi kita minimal harus punya sesuatu dan itu yang kita jadikan sebagai referensi. Iya. Nah, dari situ saya yakin ya perguruan tinggi akan coba melakukan refleksi ya dan harus berani juga gitu ya. Oke, kita akan jadikan fokus untuk penyiapan lulusan dengan kompetensi begini, SMK juga. Nah, disitulah terjadi alignment gitu. Iya. Kalimat show the way tadi sambil mendengar penjelasan Pak Menteri, saya langsung berpikir, oh pantesan Prof. Yasirli ditunjuk gitu ya sebagai Menteri Ketenagakerjaan karena bisa memberikan tadi show the way tadi. Hopefully ya, semoga ya. Janji Menteri Ketenagakerjaan kita nih ya. Ya, kita sekarang contoh kita sedang membuat kajian green jobs. Ya, jadi green jobs itu kebutuhan 2030 berapa sih untuk jenis apa?
Jadi green job itu sesuatu yang baru tuh Mbak Eli. Betul. Ya, ada misal mekanik, dia bisa memperbaiki mesin mobil yang konvensional sekarang gitu ya. Nanti datang mobil listrik, ini mau diperbaikinya apanya? Gimana ya? Gitu. Itu kan yang baru contoh Ya. ya. Kemudian nanti ada kita pembangkit solar panel dan macam-macam. Itu kan sesuatu yang baru. Yes. Artinya peluangnya tinggi banget. Ada peluang. Dan memang Gen Z sekarang melihat itu sih Pak Menteri, Ya. bahwa green job ini sangat potensial menjadi Yes. masa depan mereka kan. Yes, itu satu. Kemudian tadi terkait teknologi fintech sekarang. Betul. Fintech ya, itu kan juga ilmunya dari mana, kampusnya di mana, itu sesuatu yang mereka harus belajar. Big data, data analisis gitu ya, AI, machine learning, Internet of Things gitu ya. Nah, tapi good news-nya tadi, itu adalah semua kompetensi-kompetensi praktikal yang 3 bulan, 6 bulan, atau paling lama 1 tahun, selama ya adik-adik Gen Z itu mau belajar ya bisa. Lalu saya jadi ingat nih tadi karena Pak Menteri juga bilang soal AI gitu kan, bagaimana kemudian kita udah tahu lah ini jadi bahasan kita semua ya. AI itu menggusur berbagai jenis profesi kita manusia. Bahkan berdasarkan data nih, katanya prediksinya 85 juta pekerjaan secara global itu hilang akibat AI pada secara global ya. Secara global. Ya. Nah, Pak Menteri, bagaimana nih kita menyiapkan tenaga kerja yang tadi relevan? Ya, saya begini, nah, itu bidang saya nih Mbak Eli. Nah. Ya. Saya melihat AI itu adalah tools. AI itu tools. Ya, AI itu tools. Jadi bukan ya objektif gitu ya. Jadi tools yang harusnya kita gunakan untuk bahasanya itu memperbaiki, enhancing kapasitas kita, enhancing produktivitas kita untuk meningkatkan kemampuan kita. Gitu ya. Saya sebelum ada AI, saya membuat buku itu butuh 2 tahun. Ketika ada AI, saya cuma butuh 4 bulan. Bagaimana AI sangat memudahkan. Nah, tapi bukan nyontek dari AI ya maksudnya ya. Jadi AI itu kita bisa gunakan untuk membantu kita menstrukturkan, untuk kemudian eksplorasi gitu ya. Jadi dia tetap tools. Nah, balik lagi ke konteks tadi, kita sadar gitu ya, banyak hal yang anti pekerjaan-pekerjaan manusia yang sifatnya repetitif, yang standar, yang biasa, itu akan digantikan oleh teknologi. Tapi tadi ya, banyak juga ada menciptakan ya pekerjaan baru yang, nah ini ada yangnya, better jobs. Yang hilang itu adalah pekerjaan yang tadi mungkin gajinya apa, UMP dan seterusnya. Jadi ini opportunity lagi. Better job artinya lebih baik pekerjaannya, lebih baik penghasilannya, karir juga lebih karirnya. baik. Dan itu yang kita perlukan untuk Indonesia Emas 2045. Berarti better job ini berarti ini ya Pak Menteri ya, calon-calon kesayangan menantu yang dicari gitu ya. Biasa kan mertua cari menantu yang punya better job. Nanti dites dulu bisa AI apa tidak ya. Pak Menteri sampaikan dong bahwa Gen Z itu jangan anxiety gitu, jangan lalu kemudian kerja apa ya, bisnis apa ya, ke depan ini kok kita udah kalah sama teknologi, sama AI dan lain-lain. Pak Menteri kasih mereka harapan dong. Pak Menteri sampaikan dong bahwa Gen Z itu jangan anxiety gitu, jangan lalu kemudian kerja apa ya, bisnis apa ya, ke depan ini kok kita udah kalah sama teknologi, sama AI dan lain-lain. Pak Menteri kasih mereka harapan dong. Iya, kita kasih harapan. Jadi Kementerian Ketenagakerjaan kita akan membuat modul-modul terbuka akses buat mereka. Kami silaturahmi dengan Kementerian Komunikasi Digital. Ya, kami sedang membuat sebuah infrastruktur yang akan memudahkan akses internet dan seterusnya. Ini kolaborasi. Tadi kami MOU dengan Kementerian UMKM misalnya, kewirausahaan gitu ya. Ini semua adalah effort tidak hanya Kementerian Ketenagakerjaan, Mbak Eli ya. Jadi ini semua kami satu tim di Kabinet Merah Putih, kita saling kolaborasi gitu. Dan kita harus lihatnya optimis ya. Jadi kalau adik-adik Gen Z lihat ya program-program yang dilakukan oleh Pak Presiden gitu ya. Ini sesuatu terobosan. Saya sendiri belajar
Ya, yang saya belajar itu adalah keluar dengan disebut dengan fokus, gitu ya. Nggak mungkin kalau program itu semua bagi rata, nggak bisa. Jadi harus ada, dan inilah yang diambil. Fokus, ya, yang diambil. Jangan semuanya mau. Ya, oke, fokus kepada hilirisasi, fokus kepada swasembada. Tinggal ya, ketika ada fokus, maka kemudian dia akan memberikan impact, gitu ya. Ini yang kemudian kita tunggu sebenarnya. Peluangnya besar banget, fokus ke depan ini ya. Jadi Pak Menteri, artinya kita sebagai rakyat nih melihat Menteri yang sekarang, ya salah satunya Prof. Yasirli gitu ya di Kementerian Tenagakerjaan yang mengurusi kita sebagai SDM ini gitu, kita melihat bahwa Menteri yang sekarang memberi kita optimisme baru ya, dan kita sebenarnya bisa menjemput masa depan itu ya Pak Menteri. Harus optimis, nggak boleh kita pesimis ya. Dan kita harus lihat kita bisa lakukan lebih baik, lebih baik, lebih baik. Pak Menteri mungkin that's my philosophy. Coba Pak Menteri ini karena ada guru besar, dosen, gitu, menteri juga. Pak Menteri satu kalimat deh, kata-kata sakti nih untuk para Gen Z kita. Be optimis. Optimis. Dan kemudian kalau kita tidak mencoba, maka kemudian kesuksesan itu tidak akan pernah datang. Ya. Ya. Optimis, kalau nggak mencoba, kesuksesan itu tidak akan pernah datang. Ya. Ya. Sederhana ya. Nah, jadi Benar. Tidak bisa kita tapi menunggu. Melaksanakannya. Tidak bisa kita nunggu kapan ya saya datang email isinya itu tawaran pekerjaan begitu ya dengan gaji. Usaha guys ya. Usaha itu maksudnya bukan usaha mencari pekerjaan ya. Jadi lakukan ya, belajarlah ya. Kompetensi digital itu akan terus berkembang. Nggak ada orang yang kemudian mengatakan saya sudah ahli nih, saya udah nggak perlu belajar lagi. Enggak. Nanti yang dinilai buat adik-adik Gen Z ya, pertama ada skill, ada pengalaman atau portofolio, sudah pernah buat apa gitu ya, sudah pernah menyelesaikan case apa gitu. Itu kan butuh ya sesuatu yang bisa dikerjakan gitu ya. Itulah ya, bangun portofolio gitu ya. Jadi kita optimis bangun portofolio terus ya. Saya sering menyampaikan kompetensi itu jangan hanya satu kompetensi. Jadi satu kompetensi itu seperti huruf I. Jadi harus seperti huruf M. Harus M. M itu 3. 3 kompetensinya. Iya. Ya, Satu, oke. Spesifik lulusan apa. Baik. Kemudian yang kedua terkait dengan kompetensi digitalnya. Yang ketiga soft skill-nya. Soft skill. Soft skill ini kita belum bahas ini. 3 ini tuh, soft skill aja ini penting banget ya buat para Gen Z kita ya Pak Menteri ya. Dan ini memang ini yang sedang akan Pak Menteri juga kepada teman-teman Gen Z ya. Iya, makanya tadi kita harus buat prioritas ya, yang high impact dulu gitu ya. Terkait tentang kompetensi ya, kami harus fokus dulu ke kompetensi terkait dengan teknis supporting yang ada ya, digital, IT, IoT, ya, AI dan seterusnya. Kita dengan Komdigi kita bareng kita harus rumuskan ya, future jobs itu seperti apa. Dengan SMK kita kemudian buat alignment, revitalisasi balai-balai kita. Ini baru 1 dari 5 yang pertama tadi loh Mbak. Banyak banget yang mau punya. Yang satu kan kita bicara skill kan. Betul. Kita belum bicara regulasi, kita belum bicara law enforcement, hubungan industrial Pancasila, labor market information system. Ini baru 5 dari titik-titik yang lain. Saya belum bisa sampaikan lagi ya. Kita butuh waktu berapa hari nih Pak Menteri untuk bahas ini. Tapi penting tadi Pak Menteri saat Gen Z kita dikit-dikit gua kena mental nih, gua anxiety nih gitu. Stop lah gitu-gitu Pak Menteri. Yuk kita anak-anak generasi Gen Z, guys, kuat mental ya. Dan itu tidak hanya Gen Z itu kan hanya karena Indonesia, luar negeri juga sama gitu ya. Menghadapi tantangan yang sama ya. Gitu ya. Jadi be authentic kata Gen Z itu nggak salah ya Pak Menteri ya. Tetap otentik ya. Mari menjemput masa depan. Mari menjemput, that's good ya, point. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Prof. Yasirli, terima kasih sudah berdialog bersama kami di program Orang Penting Garuda TV. Terima kasih banyak Mbak Elin.